Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yoga di sini. Tapi kali ini saya nggak mau bahas mengenai satwa anjing ya. Saya mau bahas mengenai perjalanan berat badan saya ya, dari kecil sampai sekarang ini, sampai usia sekarang ini yang naik turun. Bagi Anda yang mungkin punya masalah berat badan ya, susah menambah berat badan, ikuti terus video ini, oke? Oke teman-teman, saya ini waktu kecil itu memang berat badannya kurang dalam artian itu dibanding teman-teman saya yang lainnya, itu saya termasuk yang paling kurus. Tinggi badan rata-rata sama ya, anak umur ya 3 tahun, 4 tahun, ya tahun 80-an itu rata-rata sekian ya, nggak seperti anak zaman sekarang ya. Tapi saya ini kurus sekali. Kemudian masuk SD, saya juga tetap yang paling kurus di kelas ya. Tahu sendiri ya, tahun segitu, tahun 80-an itu kan ngebully itu kan biasa ya. Jadi saya punya nickname waktu itu karena lagi zaman Siti Nurbaya. Saya dipanggilnya itu Datuk Maringgi. Ya karena memang kurus ya, saya terima aja gitu loh. Terus berlanjut SMP, nah nickname Datuk Maringgi itu masih melekat ke saya ya, karena biasanya anak SD masuk SMP kan nggak jauh-jauh amat tuh ya. Separuh dari teman-teman saya di SD itu masuk SMP yang sama, jadi itu berlanjut nickname itu berlanjut bahkan sampai saya SMA ya, saya juga berubah nickname-nya ya jelas kurus ya, pasti kurus, intinya tuh nggak penting lah nickname, cuman saya nggak bisa naik berat badannya, tetap saya yang paling kurus ya di sekolah. Kemudian kuliah juga begitu. Saya kuliah itu umumnya anak kuliah itu kan kurus ya, karena mereka jauh dari orang tua segala macam ya. Tapi saya ini memang kelihatannya tuh seperti nggak ada signifikan naik berat badan, tuh nggak pernah ada. Jadi dengan berat 45 kilo ya, saya beratnya 45 kilo, tinggi badan saya tuh 171 cm. Bisa kebayang nggak saya sekurus apa? Kurus sekali. Dan berapapun yang saya makan ya, itu nggak pernah jadi daging, nggak pernah naikkan berat badan. Tetap aja saya ini kurus 45 kilo, nggak pernah naik. Paling berat itu cuma 46, terus turun lagi jadi 45. Kuliah itu kan ya namanya anak muda gitu ya, pengen lah punya teman dekat perempuan gitu ya. Akhirnya saya mengalami itu kurang pede. Ya gimana ya, umumnya ya perempuan itu kan suka cowok yang menarik ya, mungkin badannya berisi ya, seperti itu. Nah saya itu menarik aja enggak gitu loh. Saya ini bukan kurus lagi, saya ini krempeng, miskin ya kan, ganteng juga enggak gitu kan ya. Jadi akhirnya masa muda saya ya berlalu begitu saja gitu loh. Nah berbekal dari situ mungkin teman-teman saya yang lainnya ya itu bilang enggak mau gemukin badan gitu. Coba deh minum susu Den sapi gitu. Bahasa Inggris tahu ya merknya apa ya, itu yang full cream, itu minum sebelum tidur nanti pasti gemuk katanya gitu. Ya saya minum lah, saya belilah, kan itu juga nggak mahal amat waktu itu ya, nggak gemuk. Saya udah habis 2 kotak tuh nggak gemuk. Terus ketemu teman yang anak kedokteran bilang, oh minum susu App Gain yang kemasannya kaleng itu loh. Saya habis 2 kaleng, naik berat badan saya tuh naik jadi 46,5 ya. Berhenti minum, turun lagi gitu. Kurus lagi saya itu. Terus teman-teman yang perempuan juga bilang gitu, oh mau gemuk gampang sebenarnya gitu, coba ngemil malam. Saya ngemil nggak jadi apa-apa ya, tetap aja 45, semacam abadi gitu kurusnya ya. Walaupun ada beberapa teman-teman yang mungkin berusaha menghibur gitu ya, terutama yang perempuan, wah kalau aku punya badan kayak kamu tuh senang, makan berapapun gak akan gemuk. Jadi kalau teman-teman saya mungkin masih ingat saya ya dari SD, SMP, SMA, kuliah ya di Brawijaya Malang Pertanian, mereka pasti tahu betapa kurusnya saya waktu itu gitu kan. Nah masalah itu berlanjut ketika saya lulus kuliah, saya umur 23 tahun. Saya itu ada rasa kurang percaya diri untuk melamar kerjaan ya. Dibanding ketemu HRD dan saya lihat penampakan saya seperti itu ya, walaupun baju rapi tapi kurusnya kelihatan kayak orang ngobat gitu ya.
ya saya nggak enak, akhirnya nggak enak, dan banyak juga mengalami penolakan ya, karena penampilan menarik kan dibutuhkan, katanya seperti itu di perusahaan-perusahaan itu ya. Jenuh dengan keadaan itu, akhirnya saya konsul ke dokter. Ya pengen berubah lah saya tuh, konsul ke dokter. Saya bertanya kenapa ya dok, saya ini nggak bisa gemuk gitu kan. Terus tanya lah saya, diwawancara lah saya waktu itu sama dokternya, terus dicek darah juga gitu kan. Karena saya sarjana pertanian, ya dokter nganggap saya tuh sudah cukup paham mengenai gizi ya, jadi dia cuman meresepkan vitamin aja sama mineral seperti itu ya. Dah, terus itu kan nggak langsung satu kali datang ke dokter ya, saya harus 2-3 kali gitu ya. Yang berikutnya itu dari tes darah saya itu ketahuan kalau saya tuh ternyata punya masalah di pencernaan gitu lah, di penyerapan nutrisi. Saya punya masalah di penyerapan nutrisi. Saya jelaskan riwayat saya, kalau saya dulu tuh tidak mengkonsumsi ASI dari ibu saya minumnya susu kaleng gitu kan. Dokternya bilang itu biasa terjadi pada orang yang demikian ya. Saya nggak tahu alasannya apa ya, waktu itu saya nggak begitu merhatikan ya, cuman saya kaget aja waktu itu. Oh ini tuh ternyata permasalahannya, seperti itulah. Akhirnya digantilah resep saya tuh menjadi koenzim B12. Koenzim B12 yang waktu itu sebenarnya harganya cukup mahal ya untuk anak fresh graduate yang pengangguran gitu ya. Tapi ya saya tetap beli waktu itu, dan ada kenaikan berat badan ya, bener ya. Jadi saya dapat 5 kilo itu selama 3 bulan. Seneng dong, gitu, seneng. Dari situ saya mikir ada perasaan takut ya, takut gini. Aduh, kalau misalnya saya masih mampu beli obat ya saya akan tetap gemuk. Tapi kalau saya nggak konsumsi ini gimana? Apakah saya akan turun lagi beratnya? Itu loh yang jadi masalahnya. Jadi saya memanfaatkan sekali ya obat itu. Saya sekalian olahraga ya, olahraga yang paling sederhana aja ya. Mengingat saya juga orang nggak bisa olahraga waktu itu ya, jadi saya olahraga, saya kalistenik umur 24 dan sampai umur 27 ya. Saya nge-reach berat badan sampai 54 kilo. 54 kilo ya, senang buat saya, tuh suatu kemajuan sekali ya, suatu kemajuan sekali. Saya bisa mencapai berat 54 kilo setelah 2 dekade terakhir itu berat saya itu ya selalu di bawah dari rata-rata anak laki-laki ya pada umumnya. Dan waktu itu saya juga akhirnya sudah dapat kerjaan gitu ya, udah dapat kerjaan. Lanjut, ketika kerja itu saya sibuk, pasti sibuk ya orang kerja ya. Terus karir saya naik dengan cepat. Saya akhirnya tidak punya waktu lagi untuk berolahraga dan memperhatikan tubuh saya waktu itu ya. Bukan karena stres, tapi ya karena sibuk gitu lah. Karena sibuk, berat saya turun lagi bertahap. Dari 54 turun jadi 52, 51, 50, 49 gitu lagi. Saya mulai kerasa kurus lagi. Akhirnya ya, karena waktu itu saya bisa aja saya ke dokter lagi, atau saya meminta resep obat lagi bisa. Tapi masalahnya kan saya waktu itu ada sesuatu yang ingin saya beli ya. Jadi saya lagi saya lagi ngirit gitu ya, Akhirnya saya cobalah gitu kan, selama ini saya udah berusaha untuk memanage apapun yang masuk ke mulut saya. Saya coba yang lainnya lagi. Dalam artian seperti ini, kebiasaan jelek saya itu saya ganti. Yang tadinya saya ngerokok ya, tadinya saya suka begadang, itu saya hilangkan 2 itu. Dan ternyata mulai berat badan saya tuh start di 49, 50, 49, 50 gitu loh. Terus karena saya ini lagi ngirit ya, seperti yang saya bilang tadi itu ya, saya lagi ngirit, saya mengganti menu makan saya itu ya dengan produk nabati ya. Tempe, sayur ya, pasti nasi juga jelas ya. Itu, dan saya yang membeli vitamin yang biasa aja untuk bantu nafsu makan ya, terutama vitamin B6 dan B kompleks gitu ya, zat besi itu. Ternyata dengan kebiasaan saya makan makanan nabati itu, berat badan saya itu naik cukup signifikan sekali ya. Saya kurang tahu apa, tapi yang jelas menu saya yang paling utama itu adalah tempe, karena saya dalam hati saya tempe itu kan makanan baik ya, saya pakai tempe itu untuk menjaga supaya saya nggak malnutrisi ya, dengan aktivitas yang cukup tinggi seperti itu ya. Dan saya tidak olahraga waktu itu, jadi saya makan banyak tempe.
entah tempe mau dibuat apapun itu menunya, pokoknya saya makan tempe ya. Jenis-jenis produk dari kedelai, termasuk susu ya kedelai gitu ya. Saya mengganti susu sapi saya dengan susu kedelai. Akhirnya teman-teman ya, saya ada di pinnacle atau di puncak dari berat badan saya waktu itu tuh sampai 82 kilo gitu loh. Saya berusaha mencari tahu dong, kok bisa saya seperti itu ya. Ternyata seperti ini. Ini dari beberapa sumber yang saya baca, bahwa orang kurus biasanya itu karena kadar testosteronnya juga tinggi ya, selain ada masalah di pencernaan ya. Tapi orang yang ramping ya, saya nggak bilang kurus ya, ramping itu kadar testosteronnya tinggi ya. Makanya kalau kita lihat para binaraga itu biasa mereka menaikkan testosteron untuk menghilangkan lemak seperti itu ya. Kemudian orang gemuk itu estrogennya biasanya itu lebih tinggi ya. Yang mempengaruhi kadar estrogen itu biasanya itu ya dari makanan ya, di diet itu. Nah, untuk produk makanan ini ternyata yang paling berpengaruh itu adalah kedelai. Saya memang sudah research ya, udah meneliti beberapa penemuan orang-orang, memang pro kontra. Pro kontra, ada yang bilang oh enggak, ada yang bilang iya, tapi memang kenyataannya kedelai itu untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak menaikkan berat badan. Namun mereka tuh untuk laki-laki mereka menaikkan menaikkan hormon estrogen itu ya, yang otomatis testosteronnya menjadi rendah. Kalau saya kekurangan testosteron ya otomatis gairah seksual saya tuh berkurang dan biasanya tuh agak tenang sedikit gitu ya, agak tenang, nggak mata keranjang gitu ya, nggak mata keranjang ya. Nah ini juga makanya saya bilang orang kurus ya pada umumnya ya, dan ini berdasarkan teman-teman saya sendiri walaupun nggak semua ya, kurus yang sehat itu biasanya mereka punya libido yang cukup tinggi seperti itu ya. Nah kembali lagi ke cerita saya tadi. Saya sampai 82 kilo ya, itu kejadiannya itu sampai menjelang pandemi ya. Jadi saya 27 ya, saya badannya lagi di posisi yang bagus ya. Terus mulai lepas olahraga tuh umur 30-an, 31 ya, 31. Terus sampai saya umur sekitar 38. Saya ngerasa gak enak dalam artian gini. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang kurus ya, belum pernah merasakan gemuk ya. Saya pernah kurus, gemuk lagi ya. Sekarang jadi seperti ini. Di antara semua kondisi tubuh kita ya, saya bisa mengatakan bahwa gemuk itu tidak enak, gendut itu tidak enak ya. Kalau saya boleh cerita waktu itu ya, pandemi saya pulang waktu itu kan. Saya mau betulin rumah saya naik tangga itu kena perut saya gitu loh. Jadi pas naik tangga itu susah, terus gerakan saya jadi lambat, mudah berkeringat ya, sering ada ruam-ruam di kulit ya, karena kan keringatnya keluar terus ya, panas kan badan kan. Kemudian saya mudah capek ya karena badannya berat gitu kan, mudah capek. Kira saya berpikir seperti ini, apa yang sudah saya mau itu sudah saya dapatkan, saya mau hidup sehat aja gimana gitu kan. Maksudnya saya nggak harus kembali kurus kayak dulu lagi, enggak, cuman ya somewhere in between lah, nggak kurus nggak gemuk ya, tengah-tengah ya. Ketambahan di usia saya yang menjelang 40 tahun itu, istri saya baru hamil, jadi saya masih belum punya anak waktu itu. Saya berpikir gimana caranya saya bisa sehat dan bisa menjaga keluarga saya sampai seenggaknya ya 30 tahun ke depan lah, harapan saya seperti itu ya, Akhirnya saya berubah lagi, menu makannya tuh lebih berimbang ya, tidak melulu vegetarian atau vegan, tapi saya lebih makan yang variasi, dan saya berolahraga lagi. Karena gini teman-teman ya, ketika saya melakukan kalisthenik waktu umur 25, 26, 27 itu, yang saya latih adalah tubuh bagian atas ya, saya tidak melatih tubuh bagian bawah. Akibatnya yaitu berat badan saya hanya sampai di peak 54 kilo ya. Sementara kita semua tahu kalau otot kaki itu kan otot paling banyak di tubuh manusia ya, Jadi sebenarnya kaki itu penting sekali untuk dilatih. Kalau seandainya dulu saya itu melatih otot kaki, ya mungkin berat saya bisa lebih daripada 54, bisa 60 kiloan gitu loh, Nah, sekarang aja berat saya ini kurang lebih stabil ya, antara 67 paling rendah itu sekitar 64, 67, 66, 65, tapi kalau saya mau naik lagi bisa seperti itu ya, dari makannya. Nah ini masalahnya teman-teman, kalau udah gemuk sekali itu kita untuk kurus susah gitu ya. Udah gemuk
kurusin lagi susah. Jadi saya tuh mau menghilangkan lemak di perut itu juga susah sekarang ini gitu loh. Jadi saya selalu sit up itu hampir tiap hari ya, jadi 6 kali dalam 1 minggu untuk menghilangkan rasa nggak enak di perut ini ya, karena terlalu cemplung ini ya. Celana juga udah mulai banyak yang nggak masuk waktu itu. Waktu saya berat 82 kilo itu, baju saya 100% ganti semua. Nggak ada baju zaman saya masih pegawai baru tuh nggak ada ya. Mahal ya, pasti ada biaya. Jadi dengan gemuk itu sebenarnya lebih banyak biaya sebenarnya. Baju udah banyak yang nggak masuk gitu kan. Baju nggak masuk karena kebetulan sekali saya kok punya baju juga awet ya, mau dipakai berapa puluh tahun juga masih bisa gitu loh. Jadi gini, saya kembali ke berolahraga tapi bukan calisthenics ya, karena calisthenics itu kan kurang user friendly ya. Jadi dengan berat 82 kilo saya chin up langsung angkat berat badan saya kan nggak kuat. Saya sekian tahun itu udah vakum, jadi saya mulai lagi dengan angkat beban tapi dengan beban yang ringan, terutama bagian kaki ya, bagian kaki. Karena apa ya, dalam hati kecil saya masih takut ya, jangan-jangan nanti saya ngerubah lagi kebiasaan saya, testosteron naik, saya kurus lagi. Karena apa teman-teman, saya ini bukan genetik yang baik ya, tubuh saya tuh bentuknya tuh nggak sebagus Mas Adi Rai itu, enggak. Saya ini adalah orang yang ektomorf, kecil badannya, kecil terincing ke atas. Tapi pikiran saya, masa iya sih orang kayak saya gini nggak boleh badannya itu kebentuk gitu aja. Jadi saya ala kadarnya aja, saya latihan ya, saya di rumah, saya latihan di rumah dengan alat yang seadanya, tapi itu mencukupi semua kebutuhan saya ya. Yang penting itu konsisten ya. Saran saya pertama kali kok teman-teman mau gemuk itu harus itu ya, coba ya ganti menu makannya dengan menu makan yang lebih veggie ya, lebih veggie. Kedua adalah bantuan vitamin ya, vitaminnya nggak usah yang mahal tuh, nggak usah ya, yang biasa aja, yang biasa. Ketiga itu yang paling penting itu adalah kita merubah kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk kita seperti begadang, terus merokok ya, terus jangan minuman keras ya. Memang kata minuman keras itu bisa menggemukkan, tapi sebenarnya itu gemuknya itu gemuk stres ya. Kita meningkatkan hormon kortisol, itu membuat kita stres, gemuk jelek lah gitu ya, seperti itu. Keempat ya, saran saya kalau sudah gemuk di maintain, jangan terlalu gemuk teman-teman, jangan terlalu gemuk. Kita latihan dengan cukup ya, terutama untuk bagian kaki. Supaya apa? Karena orang gemuk itu kan rawan sekali terjangkit penyakit ya, diabetes ya, darah tinggi, stroke ya, kemudian ada jantung juga itu. Jadi saran saya itu 4 ini harus diperhatikan. Makan, vitamin, kebiasaan jelek ya dihilangkan, kemudian olahraga, itu saja. Jadi makannya produk-produk vegetarian ya, vegan itu boleh ya. 2, vitamin yang cukup ya, mineral, zat besi ya, terutama zat besi. 3, kebiasaan buruk harus dihilangkan ya, jangan gadang, jangan rokok ya, jangan miras ya, itu karena stres itu. 4, olahraga. Paling penting itu ya, terakhir ya, tentang 5 ini saya tambahin ya, kita harus melatih kaki kita kalau kita mau maintain berat badan. Kaki dan punggung bagian belakang ya, itu bisa maintain berat badan kita. Jadi kalau misalnya Anda sekarang lagi nonton di larut malam ya, ingat yang pesan saya yang ketiga ini ya, hilangkan kebiasaan buruk, dimatikan dulu HP-nya, istirahat dulu ya, tapi jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya besok dapat info terkini lah video saya yang terbaru ya. Saya berusaha untuk membantu teman-teman yang kira-kira sudah desperate ya, pengen gemuk gak bisa, karena saya pernah di keadaan seperti itu dan tuh rasanya gak enak sekali. Jadi saya akan berbagi pengalaman gimana caranya gemuk dengan cara yang aman. Terima kasih.